Selamat malam, para pencari kisah horor. Malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang mungkin akan membuat kalian berpikir ulang tentang sekolah kalian. Karena tidak semua gedung sekolah dulunya dibangun untuk mendidik. Ada yang dulunya tempat menyimpan kegilaan dan penderitaan, dan penghuninya mungkin masih di sana sampai sekarang. Di salah satu kota besar di Indonesia, berdiri sebuah SMA negeri yang tampak normal dari luar. Gedungnya megah, cat putihnya bersih, dan halamannya luas dan rindang. Tapi di balik fasad modern itu, tersimpan sejarah kelam yang mencekam. Karena sebelum menjadi tempat mencari ilmu, gedung ini adalah rumah sakit jiwa peninggalan kolonial Belanda. Saya sengaja tidak menyebut nama sekolah ini. Yang perlu kalian tahu, di tempat ini dulunya ratusan pasien gangguan jiwa dikurung, dirantai, bahkan ada yang disiksa, praktik yang umum di era kolonial. Banyak yang meninggal tanpa identitas, dikubur massal di halaman belakang. Setelah Indonesia merdeka, rumah sakit ini tetap beroperasi sampai akhir tahun 80-an. Setelah tutup, bangunannya terbengkalai beberapa tahun, sampai akhirnya tahun 1992 pemerintah memutuskan merenovasi dan mengubahnya menjadi SMA. Sebagian besar gedung dirombak total, tapi ada beberapa bagian yang tidak disentuh, seperti ruang bawah tanah, bekas sel isolasi, dan bekas kamar jenazah. Ruangan-ruangan itu hanya dikunci rapat, disegel dengan tembok, seolah berharap apa yang ada di dalam akan terkubur selamanya. Tapi sepertinya penghuni lama gedung ini tidak pernah benar-benar pergi. Sejak tahun pertama sekolah dibuka, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Penjaga malam sering mendengar jeritan dan tangisan dari lorong kosong. Suara langkah kaki di tangga, padahal tidak ada siapa-siapa. Bahkan ada yang melihat bayangan hitam melayang di koridor. Yang paling mengerikan adalah kasus kesurupan massal. Hampir setiap bulan ada saja siswa yang tiba-tiba berteriak di tengah pelajaran. Matanya melotot, suaranya berubah, berbicara bahasa yang tak dimengerti. Beberapa mengaku dirasuki arwah pasien yang dulu disiksa di sini. Para guru juga tidak luput dari teror. Banyak yang mengundurkan diri karena mimpi yang sama berulang-ulang. Mereka melihat pasien berpakaian putih, lusuh, berdiri diam di depan kelas. Wajah mereka pucat pasi, dengan luka-luka dan tatapan kosong yang menusuk. Ruang UKS adalah area paling aktif. Letaknya tepat di atas bekas ruang bawah tanah, membuat suhunya selalu dingin tidak wajar. Siswa yang pernah dirawat di sana melaporkan hal yang sama. Suara rantai diseret, erangan kesakitan, dan ranjang yang bergerak sendiri. Salah satu kisah paling terkenal adalah pengalaman Rina, alumni angkatan ke-1994. Waktu itu dia kelas 2, sedang ikut ekstrakurikuler. Yang selesai malam, hujan deras memaksa dia dan dua temannya berteduh di kelas lantai ketiga. Sekolah sudah gelap dan sepi. Dari jendela, mereka melihat ke halaman belakang. Di sana, di tengah hujan, ada sosok wanita berbaju putih. Jalannya timpang, kepalanya menunduk dengan rambut panjang menutupi wajah, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kaki sosok itu tidak menyentuh tanah. Mereka mengira itu lelucon, sampai sosok itu berhenti, perlahan mengangkat wajah ke arah mereka. Wajahnya tidak ada, hanya lubang hitam menganga. Dalam sekejap, sosok itu menghilang seperti asap. Keesokan harinya, penjaga sekolah yang sudah bekerja sejak gedung ini masih jadi rumah sakit, menjelaskan bahwa area itu dulunya adalah kuburan massal. Ratusan pasien yang meninggal tanpa keluarga dikubur begitu saja tanpa nisan. Rina pindah sekolah setelah kejadian itu.
Tapi cerita horor di sekolah ini terus berlanjut. Tahun 2015, sekolah melakukan renovasi besar-besaran. Saat membongkar tembok, para pekerja menemukan ruang bawah tanah yang selama ini disegel. Di dalamnya ada puluhan kursi besi berkarat dengan borgol di lengan dan kaki. Dinding penuh coretan, ada yang menggunakan darah. Dan di salah satu sudut, ada tulisan yang diukir dengan paku. "Tolong, saya masih hidup." Sejak penemuan itu, aktivitas paranormal meningkat drastis. Kesurupan terjadi hampir setiap minggu. Kepala sekolah yang mencoba menutup-nutupi kasus ini. Tiba-tiba kepala sekolah mendadak sakit keras dengan gejala yang tidak bisa dijelaskan medis. CCTV sekolah sering menangkap hal-hal aneh di malam hari. Bayangan manusia berjalan di koridor, tapi saat diperhatikan, sosok itu tembus pandang. Kadang layar tiba-tiba menjadi hitam, dan saat kembali normal, ada jejak basah di lantai. Sampai hari ini, sekolah itu masih beroperasi normal. Tapi siswa dan guru sudah terbiasa dengan penghuni tambahan mereka. Kadang, ada bangku yang selalu terasa dingin, atau suara bisikan saat kelas kosong. Bagaimana menurut kalian? Kalau video ini membuat kalian merinding, jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman kalian. Subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi untuk kisah-kisah horor nyata lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Top 5 Channel. Selamat malam.